Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novi Demianti dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nomor induk mahasiswa 2020-11035. Dosen pengamu Ahmad Nino Munaf Siddiq Ulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Namdahu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudillahu fala yahdilahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas gender dalam perspektif Islam. Untuk memahami ajaran Islam tentang perempuan, sangat diperlukan pemahaman yang komprehensif atau kafah terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Memang tetap penting dilakukan kajian kritis terhadap hadis-hadis, sebab memang terbukti ada saja hadis dhaif atau bahkan palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW yang cenderung mendiskreditkan perempuan, tetapi biasanya pemalsuan semacam ini telah lama dibongkar oleh para ulama. Tetapi juga pendekatan parsial maupun sepotong-potong terhadap Al-Quran dan Al-Hadis justru hanya akan mengakibatkan kesalahpahaman ajaran Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan pertanyaannya, perempuan adalah separuh dari laki-laki? Jawabannya, dalam ajaran Islam, setiap orang tua dianjurkan untuk menyembelih akikah dalam tradisi Jawa untuk anaknya yang baru dilahirkan. Bagi anak yang laki-laki minimal 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan cukup 1 ekor saja. Ketentuan ini didasarkan pada hadis riwayat Aisyah. Dan dalam hal pembagian waris, seperti diketahui, bagian perempuan adalah separuh bagian laki-laki. Ketentuan ini langsung diambil dari ayat Al-Quran yang secara eksplisit memang menentukan demikian. Bagi laki-laki adalah 2 bagian ahli waris perempuan. Itu tertuang dalam Quran Surat An-Nisa Juz 4 ayat 176. Analisis di bidang ini biasanya dikaitkan tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarga, istri, dan anaknya, sedangkan perempuan tidak. Maka meskipun laki-laki mendapat 2 bagian tetapi kotor, sedangkan perempuan mendapatkan 1 bagian tetapi bersih. Juga ada pertanyaan, perempuan apakah sebagai objek? Laki-laki yang berhak menikahi, sedangkan perempuan statusnya sebagai yang dinikahi. Mahar atau mas kawin suatu unsur dalam tata pernikahan mirip dengan pembayaran harga dalam perdagangan. Diserahkan laki-laki kepada perempuan, bukan sebaliknya. Perempuan adalah makhluk domestik. Adalah kutipan yang diklaim sebagai hadis Nabi yang mengatakan, suasana di mana seorang perempuan bisa menjadi tingkat kedekatan paling tinggi dengan Tuhan adalah ketika ia tafakur di kamarnya. Sabda lain mengatakan, sholatnya perempuan di balai rumahnya lebih baik daripada di masjid. Sholatnya di bagian dalam rumahnya lebih baik daripada di balai-balainya. Sholatnya di kamar lebih baik daripada bagian dalam rumahnya. The last but not least adalah pernyataan Fatimah ketika ditanya oleh ayahnya, Rasulullah, tentang perempuan yang baik. Fatimah mengatakan bahwa sebaik-baiknya perempuan adalah yang tidak melihat orang laki-laki selain mahramnya, dan si laki-laki non-mahram pun tidak bisa melihatnya. Pandangan bahwa perempuan sejajar dengan laki-laki bukan tidak dalam pendirian atau keyakinan, yakni ketika mereka memandang kedua makhluk itu dari kacamata spiritual ketuhanan. Pendirian ini sekurang-kurangnya tampak ketika ia menafsiri ayat Al-Quran yang tertuang dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 49 Juz 13 yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Juga ayat lain dalam Quran Surat An-Nahl Juz 16 ayat 97 yang berbunyi, Man amila solihan min zakarin unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.
perempuan lebih tinggi di atas laki-laki. Dalam salah satu hadis Nabi dikatakan, Ridallahi fi rida walidain wa sukuta fi suktil walidain. Perkenankan Allah tergantung pada perkenaan kedua orang tua, dan murka Allah juga terdapat pada murka orang tua. Sementara itu yang dimaksud dengan kedua orang tua sebagai pihak yang berhak memperoleh penghormatan dari sang anak, pertama adalah orang tua atau ibu, baru kemudian orang tua laki-laki atau bapak. Di hadis Nabi yang lain seperti yang diriwayatkan Bukhari Muslim diriwayatkan sebagai berikut. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah yang paling berhak untuk diberi penghormatan? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian tanya sahabat, ibumu. Tanya sahabat lagi, ibumu. Jawab Nabi. Kemudian bapakmu. Masyarakat pada umumnya menafsirkan hadis Nabi ini dengan penyataan bahwa orang tua perempuan ibu berhak atas penghormatan dari anaknya 3 kali lipat dari penghormatan yang patut diberikan kepada orang tua laki-laki atau bapak. Sejalan dengan ini, banyak pula dikutip oleh kitab kuning dan para kiai mubalik dalam berbagai kesempatan. Sebuah hadis juga diriwayatkan Bukhari Muslim yang menegaskan bahwa surga itu di bawah telapak kaki sang ibu. Sebuah hadis yang diberi tafsiran untuk menunjukkan betapa tingginya derajat seorang ibu, tanpa ada kontradiksi atau pertentangan secara harfiah antar berbagai ayat di dalam Al-Quran, antara yang mendukung dan tidak mendukung terhadap kesetaraan, keadilan, dan hak asasi. Padahal Al-Quran telah mendeklarasikan diri sebagai rahmat seluruh alam. Pernyataannya adalah, bagaimana merekonsiliasi keduanya. Aksfar Ali Engineer menawarkan metode dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam pandangannya, Al-Quran memiliki 2 aspek, normatif dan kontekstual. Pembeda 2 aspek ini sangat penting, sebab akan mendudukkan suatu ayat pada posisinya yang pas. Apa yang dimaksud dengan aspek normatif adalah sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Quran, seperti persamaan, kesetaraan, toleransi, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat eksternal dan diaplikasikan dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek kontekstual berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa ayat-ayat tersebut diturunkan. Sesuai dengan perkembangan zaman, ayat-ayat tersebut belum tentu relevan dan cocok untuk diterapkan sebagai situasi sosial yang dihadapi berubah dan bahkan dapat diabrogasi pemberlakuannya atau bukan ayat tekstualnya. Dengan demikian, penyudutan perempuan menjadi makhluk domestik dan interior dari laki-laki harus dihilangkan dengan kembali pada semangat dasar Al-Quran dan Al-Hadis, demi tercapainya sebuah tatanan sosial yang berkeadilan dan harmonis. Bukan Islam hanya menjamin hak asasi setiap orang untuk meningkatkan kadar eksistensi dirinya selama tetap berpegang teguh pada etika moral Al-Quran dan Al-Hadis. Kesimpulannya, konstruksi gender bukan ingin menyalahi kodrat Tuhan, tapi justru mengembalikan kodrat pada proporsi dan fungsi sosialnya bagaimanakah dijalankan secara setara dan adil oleh perempuan dan laki-laki. Secara prinsipal dan normatif, Islam menghargai, menghormati, dan mengagungkan memberdayakan perempuan. Buku teks pembelajaran pendidikan agama Islam yang hari ini dipelajari masih sedikit banyak mentransfer nilai atau norma gender yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Disinilah rasanya kita berpikir dan bertindak bahwa pendidikan agama harus merevisi semua muatannya dan berbasis bias gender. Bahkan pendidikan agama harus membekali konstruk pengetahuan baru tentang relasi laki-laki dan perempuan yang berkeadilan dan sensitif gender. Akhir dari revisi dan perubahan paradigma ini untuk menggiatkan mempromosikan diri agama berwawasan gender, gerakan pembaharuan dan inovasi pendidikan agama dalam rangka menciptakan persamaan hak atau kesetaraan atau equality menuju tegaknya keadilan equity antara perempuan dengan laki-laki dalam akses, partisipasi, pemanfaatan, dan penguasaan dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Akhirul kalam, jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.